Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Penyihir Jarak Dekat Terkuat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Luin harus menerima sebuah quest dari sistem di mana ia diharuskan untuk melakukan 100 kali pukulan dan 100 kali tendangan. Selain melakukan quest harian untuk melakukan pukulan dan tendangan, Luin juga diharuskan untuk mengetes kekuatannya yang ia dapatkan. Salah satu hal yang dilakukan Luin untuk membuktikan kekuatan dari artefak player adalah dengan melakukan serangan fisik yang dikombinasikan dengan sihir. Setelah 1 bulan berlalu, Luin terus-terusan melakukan quest harian seperti pukulan, tendangan, dan tendangan memutar sampai 3000 kali setiap harinya. Akibat dari misi harian itu, Luin yang dulunya dikenal sebagai murid paling rajin, kini setiap mata pelajaran dia hanya tidur di kelas. Belum lagi, Luin sekarang dikenal sebagai mania olahraga karena selalu latihan fisik dibandingkan melatih sihirnya. Beberapa waktu setelahnya, Luin bertemu dengan ayahnya karena mereka berdua memiliki sesuatu yang penting tentang akademi sihir. Luin mengatakan pada ayahnya jika ia akan lulus pada ujian praktek kali ini, tapi jika gagal, ia akan mengikuti keputusan yang ayahnya buat. Setelah mendengar perkataan Luin bahwa ia akan memastikan dirinya mendapatkan nilai yang bagus dalam ujian praktek, ayah Luin paham dengan tekad anaknya dan kembali ke kediamannya setelah berbincang dengan Luin. Beberapa waktu telah berlalu sampai hari pelaksanaan ujian yang telah lama dinantikan akhirnya telah dimulai. Pada ujian pertama, semua murid akan menghadapi persoalan mengenai pengenalan sihir dasar dan tidak ada yang diperbolehkan untuk melakukan tindakan kecurangan. Ujian akademi sihir sendiri terbagi menjadi ujian tulis dan ujian praktek, di mana Luin tentunya tidak ada masalah dalam ujian tulisnya. Tapi pada ujian praktek nanti akan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu targeting, pengukuran daya sihir, pertarungan secara langsung, dan pertarungan 1 lawan 1. Sebagai seseorang dengan penyakit mana evocation, Luin telah mendapatkan nilai sempurna dalam ujian tulis. Namun dalam ujian praktek, Michael Garihil yang selalu mendapatkan posisi pertama. Namun semua itu tidaklah masalah lagi bagi Luin, karena ia akhirnya juga menemukan cara untuk mendapatkan posisi pertama pada ujian praktek kali ini. Setelah ujian tulis selesai, para murid mendapatkan waktu untuk bersiap sebelum memulai ujian praktek dalam beberapa hari. Jason yang khawatir dengan Luin menanyakan, kenapa Luin terlihat aneh belakangan ini, dan apakah ia sudah mempersiapkan diri pada ujian praktek kali ini. Luin mengatakan tak perlu khawatir, karena ia sudah menemukan cara baru kali ini, dan Jason yang senang mendengarnya ingin tahu apa rencana yang dilakukan Luin. Namun ketika sedang asik mengobrol, Jason dan Luin malah kedatangan para bajingan sombong yang selalu membanggakan dirinya. Michael mengatakan apakah Luin masih berniat mengikuti ujian praktik dengan tubuh cacat seperti itu. Dan dia mengatakan jika orang dengan penyakit mana evocation takkan pernah bisa melakukan apapun. Luin dengan santainya mengatakan memang dirinya sudah bersiap untuk melakukannya. Dan Luin menanyakan balik memangnya ada masalah apa jika dirinya ikutan. Michael kemudian mengatakan, sebagai seseorang yang gagal dalam ujian praktek sampai 6 kali, sebaiknya Luin menyerah saja dibandingkan harus mempermalukan dirinya lagi. Luin membalas jika sepertinya itu tidak bisa, karena saran yang diberikan Michael tidak akan pernah bisa membantunya sedikit pun. Michael mengatakan jika Luin salah paham dengan ucapannya, karena sedari awal, orang cacat tidak akan pernah bisa mengikuti ujian praktek dengan benar. Tapi dalam hatinya, Michael sangat kesal karena Luin yang biasanya takut di hadapannya, kini mulai bersikap sombong dan bertanya-tanya, ada masalah apa dengan otak orang ini. Sekarang kita masuk ke dalam ujian praktek yang pertama, yaitu targeting, atau sebutan resminya adalah
Multiple Target Shotdown Exam. Sederhananya, ujian targeting adalah ujian untuk melihat seberapa banyak target yang bisa ditumbangkan dengan satu kali rapalan sihir. Akan tetapi, tidak seperti ujian tahun sebelumnya, di mana ujian tahun ini, targeting mulai ditingkatkan ke tingkat kesulitan dengan target yang bisa bergerak. Belum lagi, perisai yang menghalangi serangan para murid juga menjadi rintangan yang membuat mereka harus mengukur dengan tepat sihir mereka. Akibat meningkatnya tingkat kesulitan ujian kali ini, rata-rata peserta ujian tidak mendapatkan nilai yang bagus. Para profesor juga membicarakan jika kualitas murid tahun ini sepertinya cukup buruk karena sudah mengalami kesulitan hanya dengan tingkat kesulitan yang bertambah sedikit saja. Mereka membicarakan jika kualitas kelulusan tahun ini juga mengecewakan. Tapi salah seorang profesor mengatakan jika para profesor jangan terlalu kecewa terlebih dulu. Profesor Elric yang merupakan guru pembuatan obat sihir serta merupakan paman Mikael mengatakan jika keponakannya akan membuat mereka jadi terkagum. Karena sekarang adalah giliran Mikael, ia langsung menunjukkan sihir api birunya yang akan digunakannya untuk menyerang para target. Dalam hati Mikael, ia ingin menunjukkan seberapa besar perbedaan kekuatannya dengan kecacatan Luwin meskipun dia memiliki sebuah rencana. Setelah pengawas memberikan aba-aba untuk memulai, Mikael langsung mengeluarkan sihir bola api miliknya yang jumlahnya cukup banyak. Sihir bola api milik Mikael langsung menembus penghalang dan dapat mengenai beberapa target hanya dalam sekali tembakan. Para murid yang melihat kekuatan Mikael tentunya hanya bisa terkagum dengannya yang bisa mengenai target dengan mudah dan mereka yakin jika Mikael akan berada di posisi pertama lagi. Elric tentunya sangat bangga dengan keponakannya itu sampai memamerkan pada profesor lainnya jika Mikael sudah layak disebut sebagai penerus keluarga Gary Hill. Elric juga mengatakan jika Mikael sudah pantas disebut sebagai kebanggaan akademi dan dia pasti akan membawakan kemenangan dalam festival besar tahun ini. Dekan Akademi sekaligus Archmage Circle 7 yaitu Tyron Ignat mengatakan pada Elric jika itu sudah cukup. Tyron mengatakan jika tingkatan murid akademi tahun ini sudah terlihat dan dia tidak perlu melihat sampai akhir. Heidel mengatakan sebaiknya mereka melihatnya sampai akhir karena sekarang adalah giliran Luwin. Dan Tyron tak menyangka jika si murid paling rajin masih ikut dalam kelas di akademi. Heidel mengatakan jika dia kali ini cukup bersemangat dan meminta pada dekan akademi untuk melihat kemampuan Luwin yang sebenarnya. Luwin sendiri tampaknya sudah sangat percaya diri dan ia juga tidak sabar untuk menguji kekuatan barunya dalam ujian praktek kali ini. Pengawas ujian kemudian memberitahu Luwin untuk segera memulai jika dia sudah siap, dan Luwin mengatakan ia sudah siap. Hanya dalam sekejap, Luwin mampu membuat puluhan bola api mengelilingi tubuhnya, seperti yang pernah ia coba lakukan ketika mengetes kekuatannya pertama kali. Para profesor tentunya terkejut dengan kecepatan rapalan Luwin dalam menggunakan sihir bola api yang tidak seperti murid akademi lainnya. Geng Mikael sendiri sangat terkejut dan penasaran seberapa banyak bola api yang dibuat oleh Luwin hanya dalam waktu sekejap. Mikael mengatakan meskipun Luwin bisa merapal sebanyak 100 kali sekalipun, tapi dengan penyakit bawaannya itu ia tidak akan pernah bisa mengenai targetnya. Jadi pada dasarnya sampah adalah sampah. Tapi berbeda dengan apa yang dikatakan Mikael, Luwin menggunakan skill miliknya yang bernama Time Refraction, di mana ia bisa meningkatkan pergerakannya sebanyak 200% dari strength miliknya. Skill ini baru saja didapatkan Luwin yang membuatnya bisa bergerak dengan sangat cepat selama 30 detik menuju lokasi yang ia inginkan. Pada momen ini,
Luwin memanfaatkan waktu 30 detiknya untuk menghancurkan semua target yang bisa ia lihat. Dan terlihat pergerakan Luwin begitu cepat dalam menghancurkan targetnya, bagaikan ia sedang membantai sebuah pasukan. Dalam waktu 30 detik itu, Luwin telah berhasil menghancurkan sebagian besar target dalam ujian targeting, hingga membuat lokasi ujian di sekitarnya ikutan hancur. Semua orang, mulai dari para murid hingga profesor, tentunya sangat terkejut dengan kekuatan sekaligus kecepatan Luwin dalam membantai targetnya. Luwin rasa jika metodenya kali ini sudah berhasil untuk menjadikan dirinya sebagai kandidat pertama dalam ujian targeting.